Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mulyadi SPD. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang program linear untuk part yang keempat. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya ini agar lebih berkembang lagi dan saya semakin semangat untuk membuat video-video pembelajaran. Baik, kita mulai saja pertemuan kita pada kali ini. Untuk program linear untuk part yang keempat, itu kita materinya adalah menentukan nilai maksimum dan minimum atau menentukan nilai optimum. Jadi nilai optimum itu bisa maksimum, bisa minimum. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh saja. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif f x, y sama dengan 3x plus 9y yang memenuhi sistem pertidaksamaan 2x plus 5y kurang dari sama dengan 20 dan x plus 5y kurang dari sama dengan 15, x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Langkah-langkahnya untuk menentukan nilai maksimum dan minimum itu hampir sama seperti materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, hanya tinggal nanti ada tambahannya sedikit. Ya, jadi prosesnya sama ya. Kita menggambar garisnya dulu. Berarti ada dua buah garis karena di sini ada dua pertidaksamaan. Untuk pertidaksamaan yang pertama ini 2x plus 5y kurang dari sama dengan 20. Nah, karena kita mau menggambar garis, maka pertidaksamaannya kita ubah dulu ke persamaan ya. Jadi untuk simbol pertidaksamaannya ini kita ubah dulu ke simbol persamaan. Kita misalkan x sama dengan 0, kita masukkan ke 2x plus 5y sama dengan 20. Kemudian x nya kita masukkan ke sini 0, jadi 2 kali 0 plus 5y sama dengan 20. 2 kali 0, 0 plus 5y sama dengan 20. 0 plus 5y, 5y sama dengan 20, maka y nya adalah 20 dibagi 5 sama dengan 4. Maka titik yang pertama adalah 0,4. Kemudian kita cari titik yang kedua, kita misalkan y nya sama dengan 0, kita masukkan lagi ke persamaan 2x plus 5y sama dengan 20. 2x plus 5 kali 0 sama dengan 20. 2x plus 5 kali 0, 0 sama dengan 20. 2x plus 0 sama dengan 2x sama dengan 20. X nya 20 dibagi 2 sama dengan 10. Maka titik yang kedua adalah 10,0 ya, jadi x nya 10, y nya 0, jadi titiknya 10,0. Sekarang kita ke pertidaksamaan yang kedua, yaitu x plus 5y kurang dari sama dengan 15. Ini kita ubah dulu ke persamaan menjadi x plus 5y sama dengan 15. Angkanya sama. Yang pertama kita misalkan x nya 0, kemudian kita masukkan ke sini ya, x nya kita ganti 0 plus 5y sama dengan 15. 0 plus 5y sama dengan 15, maka 5y nya sama dengan 15 dan y nya 15 bagi 5 sama dengan 3. Jadi titik yang pertama adalah 0,3. Kemudian kita cari titik yang kedua. Kita misalkan y nya 0, kita masukkan ke x plus 5y sama dengan 15. X plus 5 kali 0 sama dengan 15. X plus 5 kali 0, 0 sama dengan 15. Maka x nya sama dengan 15. Jadi titiknya adalah 15,0 ya. Jadi setelah kita mencari 4 buah titik, baru kita gambarkan ke grafik pertidaksamaannya seperti ini ya. Ini garis yang pertama 2x plus 5y sama dengan 20. Ini garis yang kedua x plus 5y sama dengan 15. Kemudian di sini ada simbol kurang dari sama dengan, ini juga kurang dari sama dengan. Untuk garis yang pertama, karena simbolnya kurang dari sama dengan, maka daerah HP-nya berada di sebelah kiri. Ya, jadi sebelah kanan ini bukan daerah HP. Jadi kita coret, ya berarti daerah HP-nya ada di sebelah kiri. Jadi kemungkinannya ini dan ini. Nah sekarang untuk garis yang kedua itu juga simbolnya kurang dari juga, maka daerah HP-nya berada di sebelah kiri atau di bagian bawah. Ya, jadi HP-nya adalah yang ini daerahnya. Ya, karena daerah ini yang tidak terkena arsiran, ya, jadi bersih. Ini adalah daerah HP. Kemudian
Setelah kita menentukan daerah HP, di sini udah ada ya daerah HP-nya. Kemudian kita uji titik pojok. Nah, di dalam daerah HP ini titik pojoknya ada 4. Yang pertama ini titik 0,0, kemudian yang kedua ini titik 0,3, kemudian ini titik yang ketiga, ini belum diketahui titiknya berapa, kemudian titik yang keempatnya adalah titik 10,0. Nah, berarti karena ini satu titik belum diketahui titiknya ya, ini adalah titik potong kedua buah garis. Ini garisnya ke sini, ini ke sini, maka dia berpotongan di tengah-tengah. Nah, ini adalah titik potong. Ya, kita cari titik potongnya ini berapa, karena di sini belum diketahui. Cara mencarinya itu dengan menggunakan SPLDV yang sudah kita pelajari. Seperti ini caranya. Jadi kita tulis persamaannya ya, ini pertidaksamaannya kita ganti ke persamaan ya, tinggal ganti ini kurang darinya kita ganti dengan sama dengan, berarti menjadi 2x plus 5y sama dengan 20 dan x plus 5y sama dengan 15 ya. Ini kita tulis nih 2x plus 5y sama dengan 20, kemudian yang ini x plus 5y sama dengan 15. Yang pertama kita menggunakan cara eliminasi ya, atau menghilangkan. Nah, berhubung di sini nilai y-nya sudah sama-sama 5y, jadi kita tidak harus mengalihkan lagi atau menyamakan. Jadi langsung kita kurangkan saja karena sudah sama di sini. Ya, kita kurangkan semuanya, berarti 2x dikurang x sama dengan x, ini 5y dikurang 5y habis, kemudian 20 dikurang 15 sama dengan 5. Ya, jadi ketemu nilai x-nya sama dengan 5. Kemudian kita cari nilai y-nya ya. Untuk mencari nilai y-nya kita pakai substitusi. Kita ambil dari salah satu persamaan ini. Boleh persamaan 1, boleh juga persamaan 2. Nah, di sini sebagai contoh saya mengambil persamaan yang kedua, yaitu x plus 5y sama dengan 15. Kita tulis ulang di sini. Kemudian kita masukkan, kita substitusikan x sama dengan 5, berarti x-nya kita ganti 5 plus 5y sama dengan 15. 5y sama dengan 15, ini plus 5 nya kita pindah ruaskan ke kanan menjadi min 5, kemudian 5y nya sama dengan 15 dikurang 5 10, maka y nya sama dengan 10 dibagi 5 sama dengan 2. X nya ketemu 5, y nya ketemu 2, maka titiknya adalah 5,2. Di sini udah ketahuan sekarang titiknya 5,2. Nah, setelah keempat-empatnya sudah diketahui titiknya, ini 0,0, ini 0,3, ini 5,2, dan ini 10,0, baru kita cari atau kita masukkan ke dalam fungsi objektif untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Caranya seperti ini. Nah, di sini nilai fungsi objektifnya adalah f x, y sama dengan 3x plus 9y. Ya, ini tadi yang ditanyakan di dalam soal fungsi objektif. Nah, berarti keempat titik tadi ini kita masukkan atau kita substitusikan ke fungsi objektif ini nanti untuk mengetahui nilai maksimum dan minimumnya. Ya, kita mulai dari titik 0,0, titik yang pertama. Kita masukkan sini x-nya 0, y-nya 0. Nah, berarti 3x plus 9y. Berarti 3 dikali 0 plus 9 dikali 0. Karena x-nya 0, y-nya 0. Sama dengan 3 dikali 0, 0 plus 9 dikali 0 juga 0. Nah, tinggal kita jumlahkan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Ya, jadi untuk nilai yang pertama adalah 0. Kemudian yang kedua kita ambil titik 0,3 ya. Sini 0,3. Artinya x-nya 0, y-nya 3. Jadi 3 dikali x-nya 0 plus 9y, berarti y-nya 3 sama dengan 3 dikali 0, 0, 9 dikali 3 27. Maka 0 plus 27 itu nilainya adalah 27. Ini untuk nilai yang kedua. Sekarang kita cari nilai yang ketiga dari titik yang ketiga, yaitu titik 5,2. Titik 5,2 berarti x-nya 5, y-nya 2. Berarti 3 dikali x-nya 5 plus 9 dikali y-nya 2 ya, jadi 3 dikali 5 sama dengan 15 plus 9 dikali 2 sama dengan 18. Tinggal kita jumlahkan, 15 ditambah 18 sama dengan 33. Nah, sekarang titik yang terakhir yaitu titik 10,0. Kita masukkan lagi 10,0 berarti x-nya 10, y-nya 0. Berarti 3 dikali x, 3 kali 10 plus 9 kali y berarti 9 kali 0
sama dengan 3 dikali 10 30 plus 9 kali 0 sama dengan 0. Maka nilainya adalah 30 plus 0 sama dengan 30. Nah, setelah kita masukkan ke 4 titik tadi, maka kita akan memperoleh 4 buah nilai di sini, yaitu yang pertama 0, yang kedua 27, yang ketiga 33, dan keempat 30. Nah, dari sini kita bisa mengetahui nilai minimumnya berapa, nilai maksimumnya berapa. Nah, di sini nilai minimum atau nilai terkecil adalah 0, sedangkan nilai terbesar atau nilai maksimumnya adalah 33. Ya, jadi kesimpulannya adalah jadi nilai minimumnya sama dengan 0 dan nilai maksimumnya sama dengan 33. Ya, jadi seperti itu untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau memang ada yang belum mengerti, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.